Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adilah Nafisa Khairun Amala dengan NIM 5130025045. Baik, di sini saya akan menjelaskan kafum toraks. Di slide kedua, nah pada slide ini kita akan membahas kafum toraks yaitu rongga dada yang berfungsi sebagai tempat organ-organ vital seperti paru-paru, jantung, dan pembuluh darah besar. Pemahaman kafum toraks sangat penting karena berkaitan dengan langsungnya sistem respirasi dan kardiovaskular. Nah, di sini ada batas-batas dari kafum toraks. Nah, ini ada 5 batas. Ada di bagian anterior, ada os sternum, kemudian os dorsal, di korpus vertebra torakal 1 sampai 12. Kemudian di bagian lateral ada kosta 1 sampai 12 juga, yakni vera sejati 1 sampai 7, spuriae atau palsu. Nah, kemudian di nomor 4 itu ada superior, yakni apertura thoracis superior. Nah, di nomor 5 ini ada di bagian inferior, yakni apertura thoracis inferior. Nah, di sini ada bagian-bagian di sini. Nah, ini dari xiphoid process, body, dan manubrium. Ini termasuk dari sternum. Nah, di sini ada angel of Louis, ada true ribs, false ribs, dan lain-lain. Kemudian di sini ada dinding toraks yang Nah, di sini dinding toraks itu terdiri dari dua, yakni yang pertama ada karangka toraks, yang kedua ada musculus toraks. Nah, dari batas superiornya itu ada apertura thoracis superior, yang ini merupakan pintu masuk struktur dari leher ke rongga dada. Nah, batas anteriornya adalah manubrium sterni, posterior oleh vertebra torakal pertama dan lateral oleh kosta pertama. Nah, kemudian di batas inferiornya ada apertura thoracalis inferior. Ini ada di 4 letaknya di bagian anterior, posterior, lateral, dan ditutupi oleh diafragma atau phrenicus. Nah, di bagian anterior ini ada processus xiphoideus, di bagian posterior ada vertebra thoracalis 12, di bagian lateral ada costa 12 sampai 7 sampai 12 dan arcus costae. Nah, apertura thoracis superior tadi merupakan batas bawah kavum toraks yang dibentuk oleh prosesus xiphoideus. Nah, ini vertebra torakal 12 dan arcus costae. Apertura ini ditutup oleh diafragma yang berperan penting dalam pernapasan. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar dari dinding toraks. Nah, dinding toraks ini tersusun atas karangka toraks dan otot-otot toraks. Struktur ini berfungsi untuk melindungi organ vital dan membantu proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, di sini di bagian dari superior. Nah, ini apertura thoracis superior. Dan di bagian inferior ada apertura thoracis inferior yang mana dia tertutup oleh diafragma. Nah, kerangka toraks itu terdiri dari vertebra torakal di bagian posterior, sternum di bagian anterior, serta ada 12 pasang tulang iga di bagian lateral. Seperti ini gambar-gambar dari Costa. Nah, ini kerangka toraks. Kerangka toraks ini terdiri dari vertebra torakal,
di bagian posterior, sternum di bagian anterior, serta 12 pasang tulang iga di bagian lateral. Nah, ini di bagian lateral, di sini ada 12 pasang costa, 7 pasang costa vera, 5 pasang costa spuriae, yang mana 3 pasang costa arcuari, 2 pasang costa fluctuantes. Nah, di bagian ventral itu ada sternum, di bagian dorsal ada korpus vertebra thoracalis 1 sampai 12. Selanjutnya di sini ada gambar. Nah, pembagian kosta Angulus ludovici sendiri atau Angulus terni merupakan pertemuan antara manubrium dan corpus terni. Struktur ini menjadi landmark penting karena sejajar dengan vertebra torakal 4 sampai 5. Nah, di sini ada gambar Angulus ya. Di sini ada incisura costalis 2, incisura costalis 3, incisura costalis 4, 5, 6, 7. Sesuai urutan. Nah, di bagian bawahnya itu ada processus siphoideus. Di tengahnya ada corpus sterni. Nah, di bagian kepalanya ini manubrium sterni dan di atasnya ada incisura jugularis. Nah, di sini juga ini bagian korpus ya. Ini processus costalis, processus articularis superior, processus mamillaris, lamina arcus vertebra, processus spinosus, foramen vertebral, pedunculus, arcus vertebra. Nah, lanjut ini merupakan otot dinding toraks. Nah, otot dinding toraks dibagi menjadi otot ekstrinsik dan intrinsik. Otot-otot ini berperan dalam pergerakan ekstremitas atas dan respirasi. Nah, di sini ada batas-batas di lurusnya dengan sternum ini ada mid sternal line. Nah, di samping sternum ini ada parasternal line. Nah, di sini ada mid clavicular line dan mid axillar line, clavicula, acromion, head of humerus. Nah, kemudian ini untuk lebih detailnya, di sini ada fossa axillaris, cekungan pada ketiak ya. Kemudian anterior axillary line, mid axillary line, dan posterior axillary line. Nah, ini gambar dari otot-otot dinding toraks yang dimana dibagi beberapa kelompok. Ada A, B, dan C. Yang A ada ekstremitas superior atau ekstrinsik. Nah, ini isinya ada musculus pectoralis major, musculus pectoralis minor, musculus serratus anterior, musculus subclavius. Nah, di yang kedua, yakni ada anterolateral abdomen atau ekstrinsik. Ada musculus obliquus abdominis externus, musculus rectus abdominis. Dan yang terakhir ada intrinsik toraks yang disarafi oleh nervus intercostalis. Nah, di sini ada musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, musculus intercostalis intimus, musculus transversus thoracis, musculus levator costarum, musculus subcostalis. Nah, ini merupakan gambarnya juga. Nah, musculus intercostalis externus pada ototnya ya ini berfungsi pada inspirasi dengan arah serabut dari dorsokaudal ke ventrokranial. Kemudian ada di dinding. Nah, di dinding ini ada yang pertama ada musculus intercostal externus untuk inspirasi. Biasanya ini seratnya ventrokranial. Yang kedua ada musculus intercostal internus untuk ekspirasi biasa. Seratnya dorsokaudal. Kemudian yang ketiga ada musculus intercostal intimus dan musculus transversus costalis. Nah, ini dipisahkan vena arteri nervus intercostalis jurai neurovascular itu di tepi bawah kosta. Terdapat VAN interkostal 1 sampai 11 dan VAN subkostal 12. Nah, jurai neurovaskular ini di bawah setiap iga terdapat jurai neurovaskular yang terdiri dari vena, arteri, dan nervus intercostalis.
Fungsi pleura ini di jika melakukan fungsi pleura, yakni memasukkan cairan, nah ini jangan berada di tepi bawah kosta, namun di antara kosta agar tidak terkena tulang-tulang. Di sini ada gambar juga. Nah, implikasi klinis. Karena letak jurai neurovaskular berada di tepi bawah iga, maka fungsi pleura dilakukan di tepi atas iga untuk menghindari cedera. Di sini itu ada juga gambar. Di sini ada spinal sensory, dorsal ramus of thoracic nervus, intercostal nervus, internal intercostal membran, innermost intercostal, internal intercostal, lateral cutaneous branch of intercostal, external intercostal, musculus transversus thoracis, anterior cutaneous branch of intercostal, anterior intercostal, superior epigastric. Nah, di bagian internal ini internal thoracic, lateral cutaneous branch of posterior intercostal. Di sini ada posterior intercostal ya di sini. Kemudian ini ada scapula, dorsal branch of posterior intercostal. Di sini ada juga gambar. Nah, ini merupakan jurai neurovaskular vena arteri nervus intercostalis 1 sampai 11 et subcostalis. Nah, di sini ada jalannya vena interkostal 1 sampai 11 dan vena subkostal. Nah, di sini ada vena azygos dan vena hemiazygos. Nah, di vena hemiazygos ini melakukan percabangan ke vena subkostal. Nah, di sini ada vena subkostal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di bagian sini juga di vena azygos, ini juga sama dari sebelah kirinya, dari sebelah sini. Nah, kemudian ini dari vena hemiazygos, ini bertemu dulu ke vena azygos. Nah, ke arah sini. Kemudian ikut melaju. Nah, di tengah persimpangan ini ada vena interkostal kranial. Nah, ini ada 3 percabangannya ya. Nah, ini 2, 3, dan 4. Yang mana dari vena interkostal kranial ini masuk ke vena azygos. Nah, ikut jalur yang ini. Lalulah langsung ke vena cava superior. Nah, di nah kemudian udah masuk di VCS, lalu lanjut ke percabangan vena brachiosefalik dan vena anonima. Nah, di vena brachiosefalik ini terdapat vena jugular interna dan vena subclavia. Dari vena brachiosefalika ini ada vena interkostal kranial. Nah, interkostal kranial ini juga ada 2, 3, 4. Nah, ini percabangannya ada 3. Dan dari brachiosefalika ini juga keluar 1. Lanjut ke arteri interkostal. Nah, di arteri interkostal ini dibagi menjadi 2 poin. Interkostal anterior 1 sampai 6, yakni cabang dari arteri mamaria interna, arteri thoracica interna, menjadi arteri subclavia. Nah, kemudian di poin kedua ini arteri interkostal posterior, yakni 1 sampai 2. Cabang arteri interkostal suprema menjadi kemudian cabang truncus costocervical, kemudian cabang arteri subclavia. Nah, di sini ada 3 dan 11 juga, yakni arteri
kostal menjadi aorta thoracalis. Nah, di sini terdapat langkah-langkah juga ilustrasi. Nah, di sini yang pertama dari aorta ascendens. Nah, aorta ascendens ini ke arcus aorta. Arcus aorta itu lengkungannya ya. Nah, lengkungannya menuju ke arcus descendens. Nah, di arcus aorta ini itu ada tiga percabangan ya. Pertama ada arteri subclavia, arteri carotis communis. Nah, kemudian truncus brachiocephalica. Kemudian dari truncus brachiocephalica ada dua percabangan, yakni arteri carotis communis, kemudian arteri subclavia. Nah, dari arteri subclavia ini turun lagi ada arteri mamaria interna, kemudian ada truncus costocervical. Nah, oke, kita mulai yang dari arteri mamaria interna terlebih dahulu. Nah, di sini di arteri mamaria interna ini bercabang ke arteri interkostal 1 sampai 6 ya. Kemudian bercabang lagi ke arteri musculofrenica di sini. Lanjut ke epigastrika superior atau dinding abdomen. Kemudian kita fokus ke truncus costocervical. Nah, di sini percabangannya ke arteri interkostal posterior saja. Nah, lanjut ini dari arcus aorta kemudian ke aorta descendens. Nah, dari aorta descendens sendiri, nah ini bercabang ke arteri subkostal, arteri brachiosefalik, arteri arteri maaf bronkial, arteri esofageal dan arteri venica superior. Nah, nah di sini ada batas-batas dari mediastinumnya. Nah, di sini kan ada mediastinum. Di bagian depannya itu sternum, di batas dorsalnya ada corpus VT1 sampai 12, di batas superiornya ada apertura superior, di batas inferiornya ada diafragma, dan di batas lateralnya ada pleura mediastinal. Nah, ini gambar seperti di atas tadi. Dan di sini ada arteri vena nervus. Nah, di sini terdapat gambar dari dinding toraks ya. Di sini ada yang pertama ada arteri dinding toraks. Nah, arteri dinding toraks ini ada tiga. Arteri intercostalis anterior, yakni cabang dari arteri thoracica interna, cabang arteri subclavia. Kemudian yang kedua ada arteri intercostalis posterior, 1 dan 2. Dari arteri intercostalis suprema, cabang truncus costocervicalis arteri subclavia. Nah, kemudian ada arteri AA intercostalis posterior 3 sampai 9 dan AA subcostalis dari aorta thoracalis. Kemudian di vena ini ada vena dinding toraks yakni dari vena interkostal 1 sampai 9 dan vena subcostalis. Kemudian di nervus dinding toraks ini ada nervus costalis 1. Nah, nervus ini melayani ekstremitas superior, kemudian di nervus intercostalis 2 melayani dinding toraks dan sensorium daerah ulnar. Dan yang ketiga itu nervus intercostalis 3 sampai 6 itu melayani toraks dan di nervus intercostalis 8 sampai 11 melayani toraks dan dinding abdomen dan yang terakhir nervus intercostalis 12 melayani dinding abdomen. Nah, kemudian lanjut ke mediastinum. Nah, mediastinum. Mediastinum itu apa? Mediastinum merupakan ruang di tengah kavum toraks yang memisahkan paru kanan dan paru kiri serta menjadi tempat organ-organ vital. Nah, di sini juga terdapat batas-batasnya. Nah, ini yang pertama ada batas anteriornya, yakni sternum dan cartilago costae. Yang kedua, batas dorsalnya yakni corpus vertebra thoracal 1 sampai 12 dan capituli costa. Ketiga, batas superiornya yakni apertura thoracalis superior. Batas keempatnya yakni
batas inferior diafragma, batas lateralnya yang terakhir yakni pleura mediastinalis. Di sini, nah ini gambar dari mediastinum. Ini juga. Nah, bagian mediastinum ini dibagi menjadi dua bagian, yakni mediastinum superior dan mediastinum inferior. Nah, eh, media superior ini berisi dari di sini ada timus, trakea, esofagus, pembuluh darah besar, dan saraf penting. Nah, di sini, nah ini mediastinum superior dan di sini ada mediastinum inferior. Mediastinum inferior ini ada mediastinum anterior, medial, dan posterior. Di sini ada gambar, nah ini superior mediastinum, mediastinum di bagian atas. Nah ini di bagian bawahnya, di bagian belakang. Nah ini tengahnya mediastinum dan ini bagian depannya mediastinum. Nah ini juga terdapat gambar. Nah, isi dari mediastinum superior sendiri itu memiliki struktur penting ya. Di mediastinum superiornya itu meliputi arcus aorta, vena cava superior, trachea, esophagus, dan nervus phrenicus. Nah, di sini mediastinum dibagi dua oleh bidang di antara angulus ludovici dan corpus VT4 atau 5. Nah, yang pertama ada mediastinum superior seperti tadi dan mediastinum inferior. Di mediastinum inferior ini dibagi tiga oleh perikardium. Nah, ini terbentuklah menjadi mediastinum anterior, medius, dan posterior. Nah, ini di medius itu ada cor, ada perikardium, nervus phrenica, vasa pericardiaco-phrenica. Nah, di posterior itu ada esophagus dan nervus vagus dextra sinistra. Nah, kemudian ada vena azygos dan vena hemiazygos, kemudian aorta torakal, ductus thoracicus, nervus phlenicus major minor. Nah, di sini kita fokus ke mediastinum superior. Nah, isi dari mediastinum superior ini ada origomusculus sternohyoid dan musculus sternohyoid. Oh, musculus sternohyoid. Nah, kemudian timus dan sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibrosus. Nah, saluran-salurannya ini ada arteriae, arteri, vena. Di arteri ini ada arcus aorta, aorta ascendens, arteri brachiocephalica, arteri carotis communis sinistra, arteri subclavia sinistra. Dan di vena itu ada vena cava superior, vena brachiocephalica, muara dari vena azygos. Nah, kemudian ductus thoracicus ini terletak dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Oh, ini juga ada berisi viscera. Viscera ini berisi merupakan trakea yang mana terletak di garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Kemudian esofagus terletak sebelah dorsal dan sedikit ke kiri trakea. Nah, kemudian ada nervus. Nah, nervus ini ada apa saja? Ada nervus dextra sinistra, plexus cardiacus, nervus recurrens sinistra, nervus phrenici dextra et sinistra. Nah, ini gambar dari mediastinum agar tampak jelas. Nah, di atas sendiri ada cartilago thyroidea. Kemudian ada trakea, lanjut ke carotis communis yang berwarna merah. Nah, kemudian yang berwarna kuning di sini ada nervus vagus, kemudian ada musculus splenosus anterior, kemudian nervus phrenicus. Nah, yang ini di atasnya musculus scaleneus anterior. Nah, kemudian di sini ada ductus thoracicus, kemudian di kuning pojok sendiri ada plexus brachialis.
Nah, kemudian yang ini merupakan arteri vena subclavia yang besar ini. Kemudian ada vena brachiocephalica sinistra. Kemudian ada arteri thoracica interna nih. Ada arcus aorta yang paling besar, aorta. Kemudian ada nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, kemudian ligamen arteriosum. Nah, ini sini. Arteri pulmonalis sinistra, vena pulmonalis sinistra, pleura parietalis pars mediastinalis, kemudian ada pleura parietalis pars costalis, kemudian nervus phrenicus, pleura parietalis pars diaphragmatica. Nah, kemudian, di atas lagi ini ada cartilago cricoidea. Di bawahnya cartilago thyroidea, ada cricoidea. Kemudian ada glandula tiroidea, ada arteri communis sinistra, kemudian nervus vagus, musculus calaneus anterior, ada nervus phrenicus seperti yang sebelah kanan, jugularis interna, jugularis externa, ada plexus brachialis, arteri vena subclavia, truncus brachiocephalicus, dan lain-lain. Nah, ini merupakan gambar juga dari mediastinum. Nah, kemudian ini ada mediastinum inferior. Berisi apa saja? Berisi, yakni yang pertama ada anterior. Terdapat jaringan ikatan kendor, pembuluh darah kecil, saluran limfa, beberapa limfonodi kecil. Nah, kemudian di medius itu ada perikardium dan kor, jantung, pembuluh darah besar, yakni vena cava superior, truncus pulmonalis, dan bifurcatio trunci pulmonalis. Kemudian ada radix pulmonis dextra sinistra. Nah, lanjut ke ini nervus. Nah, nervi ini ada nervi Wernicke yang mana terletak pada permukaan lateral perikardium. Nah, kita lihat di sini. Di sini tampak trakea, kemudian ada vena jugalis interna berwarna biru, kemudian seperti di atas glandula tiroidea. Nah, di sini ada clavikula, kemudian ada arteri carotis communis, ada arteris claneus anterior, ada arteri laryngeus recurrens. Nah, kemudian ada arteri thoracica interna, kemudian nervus vagus. Nah, ini yang dia langsung saraf ke perikardium. Lanjut ada pulmo, ada nervus vagus, ada nervus phrenicus. Nah, ini nervus phrenicus. Perikardium sendiri ini, nah ini perikardium. Dan ini merupakan diafragma. Nah, ini. Baik, lanjut. Di sini juga ada gambar dari organnya perikardium. Mediastinum. Gambar organ dari mediastinum. Nah, di sini ada mediastinum inferius. Lanjutannya yang tadi. Ini berisi yang posterior. Nah, ini ada saluran, viscera, dan nervi. Di saluran ini ada aorta thoracalis, vena azygos, vena hemiazygos, ductus thoracicus. Dan di viscera ini ada esophagus, trakea, yang mana menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra. Di nervi ini ada nervus vagus dextra, nervus vagus sinistra, nervus phrenicus mayor, dan nervus phrenicus minor. Nah, kita lihat gambarnya agar lebih jelas. Nah, di atas sendiri ada arteri carotis communis. Kemudian di sebelahnya ada nervus vagus. Kemudian di sini ada truncus symphaticus ganglion cervical medium. Nah, kemudian di bawahnya ada ansa subclavia, ada arteri subclavia, ada truncus symphaticus, ada nervus vagus, kemudian nervus laryngeus recurrens, pars ascendens aorta. Nah, ini aorta yang paling besar. Nervus vagus, bronchus principalis dexter. Nah, dexter sebelah kanan, kemudian sebelah kiri ada bronchus principalis sinister dan lain-lain.
Di sini juga terdapat organ dari gambar organ dari mediastinum. Nah, ini juga sama dari mediastinum. Kemudian masuk ke pleura dan pulmo. Nah, pleura sendiri, pleura merupakan membran serosa tipis yang membungkus paru dan melapisi dinding toraks. Nah, di sini pleura merupakan membran tipis yang membungkus pulmo. Nah, pleura ini dibagi menjadi dua, yakni pleura parietalis dan pleura visceralis. Kafum dari pleura ini berisi apa? Berisi cairan serosa untuk penahan agar tidak terjadi gesekan antara pleura parietalis dan visceralis. Kemudian ruangan di pleuranya sendiri itu terdapat dua. Terdapat dua, yakni recessus costodiaphragmatica, recessus costomediastinalis. Mari kita lihat di sini ada gambar. Nah, catat sendiri ada cartilago thyroidea, cartilago cricoidea sama seperti gambar di atas waktu mediastinum. Kemudian ini ada trachea, incisura jugularis di sini ya, ini. Ada apex pulmonis, ada aorta ascendens, nah, ada incisura cardiaca pulmonis sinistra, kemudian Margo sinister cordis, ada glandula mamae atau papilla mamaria, kemudian viscera obliku. Nah, di sini di bagian dari ini ya. Nah, ini recessus cotodiaphragmaticus. Nah, bagian diafragma. Kemudian ada lien, margo inferior pulmonis, kubah diafragma kiri, kemudian recessus pleuralis, ada gaster lambung, ada fascia sternocostalis cardis, processus sphenoideus, ada hepar hati, kubah diafragma kanan, ada vesica biliaris, recessus pleuralis, margo inferior pulmonis. Kemudian ada recessus costodiaphragmaticus, fissura obliquus, recessus costomediastinalis, ini gandula mamae, fissura horizontalis. Nah, kemudian di pleura ini bagiannya tadi pleura parietal. Nah, pleura parietal ini ada 4 bagian, yakni pleura cupula atau cervicalis, ada pleura costalis, pleura diafragma, dan pleura mediastinus. Nah, di sini ada pleura visceral di ini. Nah, ini pleura parietal. Nah, ini mediastinumnya tadi. Ini bagian kanan dan kiri. Nah, di pleura visceralis ini berada di antara pleura pleura parietal dan pleura visceral. Nah, membentuk cavum pleura. Nah, di pleura ini pleura parietalis. Nah, ini ada mediastinalis, ada diafragmatica, ada costalis dan cupula. Selanjutnya di sini ada pleura visceralis. Nah, ini permukaan luar pulmo dilapisi mesotelium dan terdapat sabut kolagen elastis. Nah, di pleura ini, kavum pleura apabila yang pertama, cairan atau efusi pleura, kemudian udara, pneumotoraks. Pertemuan pleura parietal menjadi visceral. Nah, ini ada dua. Yang pertama ada dihilus pulmonal. Dihilus pulmonal ini lubang tempat keluar masuknya radix pulmonal. Nah, ini ada bronchus primaries dextra sinistra, arteri vena pulmonal dextra sinistra, arteri vena bronchial dextra sinistra, limfe and bronchiopulmonal, plexus pulmonal, dan ligamen pulmonal. Nah, ini ada hilum dextra dan sinistra. Yang pertama kita mulai dari yang dextra. Nah, ini arteri pulmo terletak ventral bronchus dan vena pulmo terletak di caudal. Kemudian di sinistra ada arteri pulmo terletak di cranial bronchus dan vena pulmo terletak di ventral dan caudal. Nah, di sini ada pulmo dextra dan sinistra. Nah, ini dan sinistra. Pleura
pleura dextra sinistra. Nah, baik. Selanjutnya ini pulmo. Baik, cukup cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Apakah ada yang bertanyakan dari teman-teman? Izin bertanya, Wah, nih. eh, jelaskan pengertian. Mohon maaf, jelaskan struktur jantung beserta sistem konduksi dan vaskularisasinya. Baik, sebentar. Baik, tadi struktur jantung beserta sistem konduksi dan vaskularisasinya ya. Iya. Baik, izin menjawab. Jantung sendiri merupakan organ muskular yang terletak di mediastinum medius dan berfungsi sebagai pompa utama sistem peredaran darah. Jantung ini terdiri dari 4 ruang, ada atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Aliran ini diatur oleh katup jantung. Nah, yaitu katup trikuspid, mitral, pulmonal, dan aorta yang menjaga aliran darah tetap satu arah. Nah, kemudian jantung ini dibungkus oleh perikardium yang melindungi dan menjaga posisinya di rongga dada. Sistem konduksi jantung terdiri dari SA node sebagai pacemaker primer dan AV node sebagai pacemaker sekunder. Bundle of His, cabang kanan dan kiri, serta serabut Purkinje. Nah, sistem ini mengatur irama dan koordinasi kontraksi jantung secara otomatis. Vaskularisasi jantung itu dilakukan oleh arteri koronaria kanan dan kiri, dextra dan sinistra, yang berasal dari aorta ascendens. Aliran vena jantung bermuara ke sinus coronarius sebelum masuk ke atrium dextra. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan gangguan irama jantung. Baik, apakah cukup menjawab? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mohon izin untuk bertanya. Jelaskan pengertian kafum toraks beserta batas-batasnya secara anatomis dan fungsionalnya. Baik, saya akan menjawabnya. Nah, kafum toraks sendiri merupakan rongga dada yang dibentuk oleh karangka toraks dan berfungsi sebagai tempat organ-organ vital, terutama organ sistem respirasi dan kardiovaskular. Nah, kafum toraks ini memiliki peran utama dalam proses pernapasan, sirkulasi darah, serta perlindungan organ vital dari cedera mekanik. Kemudian batas-batas posterior ini dibentuk. Ya, ini ada batas anterior, batas posterior. Batas anterior ini dibentuk oleh osternum yang berfungsi melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian batas posteriornya ini dibentuk oleh corpus vertebra thoracalis 1 sampai 12. Nah, selanjutnya batas lateralnya ini terdiri dari 12 pasang kosta yang membentuk sangkar dada dan memungkinkan pergerakan elastis saat respirasi. Kemudian batas superiornya kafum toraks ini adalah yang terakhir, apertura thoracis superior yang menjadi jalur masuk dan keluarnya struktur dari leher ke rongga dada seperti trakea, esofagus, dan pembuluh darah besar. Kemudian batas inferiornya merupakan ini terdiri dari apertura thoracis inferior yang tertutup oleh diafragma. Diafragma ini berfungsi sebagai sekat antara kafum toraks dan kafum abdominis, serta berperan penting dalam mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Baik, apakah cukup menjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Sekian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin untuk
share screen. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan nama saya Aurora Laila Kalisa dengan NIM 5130025027. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mediastinum. Mohon maaf, di sini saya akan menjelaskan materi anatomi mengenai mediastinum dan pulmo. Jadi mediastinum itu bagiannya ada dua, yakni mediastinum superior dan inferior. Nah, mediastinum dibagi menjadi dua, yakni angulus sterni dan corpus VT 4 dan 5. Yang pertama mediastinum superior, yang kedua mediastinum inferior. Nah, mediastinum inferior ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada mediastinum anterior, ada mediastinum medial, dan ada mediastinum posterior. Baik, ini superior mediastinum pada bagian di sini, ini inferior, ini ada diafragma, ini ada posterior mediastinum, ini ada di medial mediastinum, dan ini di anteriornya. Baik, ini di sini, ini mediastinum medial, ini diafragma ya. Baik. Nah, mediastinum dibagi dua oleh bidang antara angulus Ludovici dan korpus VT4 sampai 5. Nah, mediastinum inferior itu dibagi tiga oleh perikardium. Ini mediastinum anterior, mediastinum medius. Nah, mediastinum medius itu mencangkup yang pertama itu ada kor, perikardium, serta ada nervus perenica, dan juga ada vasa perikardiko-perenica. Nah, setelah itu mediastinum posterior. Pada mediastinum posterior ini ada esofagus dan juga ada nervus vagus. Ada vena azygos dan juga vena hemiazygos. Ada aorta torakal, ada ductus thoracicus dan juga ada nervus splanicus mayor serta nervus splanicus minor. Baik, mediastinum superior. Nah, mediastinum superior ini berisi yang pertama itu ada origomediastinum sternoid dan musculus sternoideus. Mohon maaf, origomusculus sternoid dan musculus sternoid. Lalu musculus sternoid ini berjalan ke timus, yakni sisa-sisa kelenjar berupa jar ikat fibrous. Lalu timus akan ber- ber- akan berjalan ke saluran-saluran. Ada tiga saluran, yakni yang pertama ada arteria. Nah, arteria ini isinya itu ada arcus aorta, aorta ascendens, ada arteria brachiocephalica, ada arteria carotis communis sinistra, ada arteria subclavia sinistra, ada selanjutnya ada venae. Nah, venanya itu isinya apa? Yang pertama itu ada vena cava inferior, terus juga ada vena brachiocephalica, dan juga ada muara dari vena azygos. Serta menuju ke saluran ductus thoracicus
Nah, ductus thoracicus ini terletak pada dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Nah, tadi Kak, setelah itu saluran-saluran ini, oh ada lagi. Dan juga menuju ke viscera. Nah, viscera di viscera itu ada trakea. Trakea itu terletak pada garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Dan juga ada esofagus ya, terletak sebelah dorsal dan sedikit ke kiri dari trakea. Nah, setelah itu ada nervusnya. Apa saja nervusnya? Ada nervus dextra et sinistra, ada plexus cardiacus, ada nervus resurrens sinistra, ada nervus prenisi dextra et sinistra. Ini ya seperti gambarnya ini ada vena cava inferior, arteri pulmonalis dextra, truncus. Tuh ada trakea, cartilago, vena vagus, nervus perenicus, nervus vena azygos, vena cava inferior, nervus perenicus juga, nervus vagus, dan banyak lagi ya. Ini gambar pada kadavernya ya. Ini ada arteri carotis communis di sini ya. Ini ada pulmo, terus juga apa namanya? Di sini ada diafragma ya. Nah, setelah tadi kita di mediastinum superior, ini di mediastinum di inferior. Nah, berisi apa saja? Yang pertama itu terdapat jaringan ikat kendor. Nah, terus juga ada pembuluh darah kecil-kecil, ada saluran limfe, dan beberapa limfonodi kecil. Nah, terus juga ada medius. Nah, apa aja di bagian medius itu? Ada perikardium dan kor. Tuh, perikardium dan kor. Ini perikardium. Terus juga ada pembuluh darah besar. Kayak apa? Vena cava superior ini. Terus juga ada truncus pulmonalis dan bifurcatio trunci pulmonalis. Ada di bagian sini. Ya, ada di bagian situ. Terus juga ada radix pulmonaris dextra dan sinistra. Juga nervusnya ada beberapa nervus yaitu nervi, mohon maaf, ada nervi prenisi terletak pada permukaan lateral perikardium. Ini gambar ini. Ini arteri carotis communis. Terus ini perikardiumnya ya. Perikardium tuh kayak lapisan gitu. Oke, ini ya, ini arteri carotis communis, ini aorta. Ini gambar pada kadavernya ya. Lalu ada juga mediastinum inferius. Nah, apa itu mediastinum inferius? Berada di bagian posterior. Berisi apa saja? Yang pertama itu ada salurannya itu ada aorta trocalis. Nih, aorta trocalis itu yang di sini. Terus juga ada vena azygos. Tadi ada di sini vena azygos. Tuh, terus juga ada vena hemiazygos. Terus juga ada ductus thoracicus dan juga ada viscera oesophagus, ada trakeam. Nah, trakea ini nanti menjadi bronkus, primarius dextra dan sinistra. Terus ada ada nervus vagus dextra, ada nervus vagus sinistra, dan juga ada nervus splan splanicus mayor, ada nervus splanicus minor ya. Ini ya, ini aorta ini. Ini aorta.
Selanjutnya akan membahas pulmo ya. Nah, ini pulmo. Nah, jadi pulmo itu ada bagian dekstra dan ada bagian sinistra. Nah, bagian dekstra itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga ruas. Yang pertama ada tiga lobus. Yang pertama ada lobus superior. Ini ya bagian dekstra. Lobus superior ini bagian sini sampai sini. Terus ada lobus inferior dari sini sampai sini. Terus ada lobus medius. Sedangkan pada sinistra itu cuma ada dua lobus, yakni yang pertama ada lobus superior ini sampai sini dan ada lobus inferior. Tuh sini sampai sini. Segmen pulmodextra, nih segmentum apa aja yang ada di sini. Nah, pada lobus superior ada tiga segmen. Yang pertama segmen anterior, tuh, yang ini ya, anterius berada di sini. Terus ada segmen apicalis, ada di bagian atas ini, di dekat apex. Dan juga ada segmentum posterior ya, ada di sini. Nah, terus sedangkan di lobus medius itu tuh ada dua, yakni segmen lateral di bagian sini, di 4 ya, tulang rusuk 4, dan ada segmen medial di 5, di bawahnya ya berarti ya. Terus pada lobus inferior itu ada beberapa lumayan banyak. Ada dua. Yang pertama ada segmen apikal atau inferior, yang ini. Terus juga ada segmen basal di sini ya, segmen basal. Nah, segmen basal itu dibagi lagi menjadi empat. Yang pertama ada anterior, ada medial, ada lateral, dan ada posterior. Ini lobus superiornya. Tuh ada segmen apica posterior. Terus juga ada segmen apica posterior tuh, apica posterius. Di sini ya guys ada dua. Terus ada segmen anterior tuh di tengah ya. Terus ada segmen lingula superior tuh di bagian sini. Terus ada segmen lingula inferior pada bagian sini lumayan ke bawah ya. Nah, terus di lobus inferior itu ada segmen apikal dan basal kan. Ini segmen basal, mohon maaf. Ini basal antermedial, ini basal posterius. Nah, segmen apikal dan segmen basal. Nah, segmen basal itu dibagi menjadi tiga. Ini ada segmentum basal anterior medial. Terus ada segmentum basal posterius. Segmentum basal lateral di bawah nih. Tuh ini ya gambar-gambarnya ya. Ini di superior, ini medial, ini posterior. Ini ya. Selanjutnya trakea ya guys. Nah, trakea. Nah, trakea ini memiliki dua bagian ya. Yang pertama itu pars membranacea dorsal dan pars cartilaginous atau anterior. Pada vertebra torakal 4-5, trakea itu bercabang menjadi bifurcation trakea dan bronkus prima, rase dextra et sinistra. Tonjolan di permukaan dalam paling distal bifurratio trakea. Itu namanya carina trakea. Yang ini tuh namanya carina trakea.
Ini ya guys, ini ada pars membran, terus ini ada pars cartilago, ini ada nih bagian sini tuh namanya karina trachea. Selanjutnya arbron bronchial. Nah, arbron bronchial ini ada bronchus primarius dextra dan bronchus primarius sinistra. Nah, bronchus lobari yang pertama, bronchus primarius dextra itu ada tiga, yakni ada bronchus lobari superior, ini di atasnya pulmonalis. Nah, bronchus lobari superior itu ada tiga, yakni segmen apicalis, segmen posterior, dan segmen anterior yang seperti tadi itu ya. Dan juga di bronchus lobaris medius itu ada dua, yakni segmen lateral dan segmen medial. Nah, sedangkan di bronchus lobalis inferior itu ada segmen apicalis superior, segmen basalis medial, segmen basalis anterior, segmen basalis lateral, segmen basalis posterior. Nah, sedangkan di bronchus primarius yang sinistra itu ada bronchus lobaris superior, hiperlateral, terus ada bronchus lobaris inferior. Nah, ramus ascendens. Ramus ascendens itu ada apa aja? Yang pertama itu ada segmen apicoposterior. Terus juga ada segmen anterior. Dan juga pada ramus descendens itu ada segmen lingularis superior. Dan juga ada segmen lingularis inferior. Nih gambarnya ya. Nih, mukosa dinding trakea posterior menunjukkan lipatan longitudinal nih ya, yang dibentuk oleh kumpulan serat elastis yang padat. Jadi ini serat-serat elastis yang padat. Sedangkan di bronkus lobali, oh mohon maaf sudah. Ini trakea-trakeanya. Ini sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah yang pertama sirkulasi fungsional. Disebut fasa publika untuk pertukaran O2 dan oksigen dan karbon dioksida. Karbon dan juga ya dilakukannya itu pada fasa pulmonalis. Sedangkan sirkulasi nutritif itu disebut fasa privat untuk nutrisi. Dilakukan fasa bronkialis pada arteri bronkialis dextra et sinistra. Sisanya dari arteri pulmonalis. Nih, aliran limfatik paru, ini alirannya. Jadi dari profundus, dari jaringan alveolar itu ke pulmonal, terus ke bronkopulmonal, terus ke trakeobronkial, terus ke bronkomediastinal, terus nanti ke superficial itu, kalau superficial itu dari pleura visceral dan jaringan alveola dekat pleura. Nanti ke tracheobronchialis, nanti ke bronchomediastinalis, lalu turun ke eh, bron laring bronchomediastinal di dekeductus, terus limfaticus, D sedang yang S keductus thoracikus. Nah, sedang inervasi. Jadi pulmo itu diinervasi. Yang pertama itu ada dua guys, simpatis dan parasimpatis. Nah, simpatis itu dari truncus sympathicus, ganglion trocalis 1 sampai 4. Terus selanjutnya melepas adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin. Terus selanjutnya ada bronkodilатasi atau melebarnya bronkus. Sedangkan yang parasimpatis itu dari nervus vagus. Terus habis itu melepas acetylcholine. Terus ada bronkokonstriksi dan meningkatnya sekresi cairan bronkus.
Ini. Baik, mungkin ada pertanyaan. Jadi saya akan mengulang materi. Mungkin tadi ada beberapa yang saya lupa ya. Nih, mediastinum. Nih, mediastinum nih. Batas-batas mediastinum yang pertama itu anterior ya. Ini sepertinya tadi saya terlupa ya. Maaf ya guys ya. Nah, yang pertama itu anterior ya. Anterior itu batasnya ada sternum dan cartilago costae ya. Terus di bagian dorsal itu ada corpus vertebrate torakal 1 sampai 12 dan capituli costae. Di bagian superior itu ada apertura thoracalis superior. Sedangkan di inferior itu ada diafragma ya. Dan di lateral itu ada pleura mediastinalis. Ini gambarnya ya. Ini. Ini mediastinum guys. Yang ini. Ini mediastinum. Di sini udah diafragma. Nah, mediastinum itu dibagi menjadi dua, yakni superior dan inferior. Nih, mediastinum superior. Nah, mediastinum inferior itu dibagi lagi menjadi tiga, yakni mediastinum anterior, mediastinum medial, mediastinum posterior. Tuh, ini superior, anterior, inferior. Ini di bagian tengah ya, middle mediastinum, posterior mediastinum. Nih, superior mediastinum. Ini sternal ya, di sini tuh namanya sternal. Ini inferior mediastinum di bagian sini. Ini diafragma. Terus di sini itu anterior. Ini di middle mediastinum. Ini posterior di bawah. Ini ini mediastinum middle ya guys. Ini superior di bagian sini nih superior. Oh, mohon maaf, ini mediastinum yang medial, ini yang posterior, ini yang superior. Nah, dibagi dua oleh bidang di antara angulus Ludovici dan corpus VT 4 sampai 5. Medias yang pertama itu ada mediastinum superior kan. Nah, yang kedua ada mediastinum inferior itu dibagi tiga oleh perikardium. Nah, apa saja? Yang pertama itu mediastinum anterior, mediastinum medius, dan mediastinum posterior. Tapi mediastinum itu ada beberapa kan, yakni yang isinya itu yakni ada core, perikardium, nervus perenica, vasa pericardico, perenica. Sedangkan mediastinum posterior itu isinya itu ada esofagus dan juga nervus vagus. Terus juga ada vena azygos dan vena hemiazygos. Juga ada aorta thoracal, ada ductus thoracicus dan juga ada nervus splanicus mayor dan juga ada nervus splanicus minor. Selanjutnya
Mediastinum superior itu berisi apa saja? Yang pertama itu berorigo, musculus sternoid dan juga musculus sternoid. Terus habis itu ada timus atau sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibrous. Terus juga berisi saluran-saluran. Saluran-saluran apa saja? Yang pertama ada arteria. Nah, arteria itu ada apa saja? Isinya ada arcus aorta, ada aorta ascendens, ada arteri brachiocephalica, terus juga ada arteri carotis communis sinistra, ada arteri subclavia sinistra. Dan juga saluran vena. Saluran vena itu isinya apa saja? Yang pertama itu ada vena cava superior, ada vena brachiocephalica, ada muara dari vena azygos. Nih, tak carikan di sini. Kayaknya nggak ada. Oke, lanjut. Ada di sini kayaknya, guys. Tuh, vena cava superior. Tuh, guys. Tuh, yang ini ya. Ini ada arcus aorta. Tuh, arcus aorta yang gede ya, guys ya. Oke. Nah, sedangkan terus juga ada juga berisi satu lagi yakni ya berisi viscera. Nah, apa itu isinya viscera? Yang pertama itu ada trakea terletak garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Terus juga ada esofagus, guys, terletak setelah dorsal dan sedikit ke kiri trakea. Ini kita cari trakea di mana ya? Nih, vena azygos. Nih, trakea tuh, trakea. Terletak garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Tuh trakea, terus ini ya trakeanya, terus esofagus. Harusnya ada sih esofagus. Mohon maaf. Ini guys, esofagus tuh di sini. Terus ada beberapa nervus juga. Ada nervus dextra sinistra, terus juga ada plexus cardicus, ada nervus resurrens sinistra, ada nervus perennichi dextra et sinistra. Tuh, ini foto-foto. Ini gambar pada kadaver aslinya ya, guys. Nah, ini mediastinum inferior. Berisi apa saja? Yang pertama itu ada yang bagian anterior, terdapat jaringan ikat kendor. Aku nggak jaringan ikat kendor. Terus ada pembuluh darah kecil, ada saluran limfe dan beberapa limfonodi kecil. Nah, sedangkan di bagian medius itu ada perikardium dan kor. Ada pembuluh darah besar kayak vena cava superior, ada truncus pulmonalis dan bifurcatio trunci pulmonalis. Ini ya, aku carikan. Tuh vena cava superior, truncus. Tuh yang gede-gede itu, guys. Di mediastinum inferior. Terus juga ada radix pulmonalis dextra dan sinistra. Sedangkan nervus-nervusnya itu ada nervus prenisi. Nah, nervus prenisi itu terletak di mana? Pada permukaan lateral perikardium. Hmm. Nah, perikardium inferius. Isinya tuh ada apa aja? Yang bagian posteriornya ada saluran. Salurannya itu ada apa aja? Ada aorta trocalis, ada vena azygos, ada vena hemiazygos. Terus ada ductus thoracicus. Terus habis itu ada viscera, esophagus. Terus ada trakea. Trakea itu menjadi bronkus. Terus ada primarius dextra dan sinistra. Nervus vagus, nervusnya ya, nervus vagus dextra, nervus vagus sinistra, ada nervus planicus major, ada nervus planicus minor. Nih, ini aorta tra, trokal, tro, thoracalis. Nih guys, ini.
Ini vena cava superior. Ya, benar. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Mohon izin untuk bertanya. Ya, boleh silahkan. Apa sih yang dimaksud dengan efusi pleura? Mohon maaf. Oh ya, baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Efusi pleura itu kondisi di mana penumpukan cairan berlebihan di dalam kafum pleura. Jadi kayak ada cairannya gitu ya. Dan itu sangat bahaya. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Ada lagi pertanyaannya? Saya ingin bertanya, apa perbedaan pleura parietalis dan pleura visceralis? Baik, apa perbedaan pleura parietalis dan pleura visceralis? Nah, pleura parietalis itu melapisi dinding rongga toraks, sedangkan pleura visceralis itu melekat langsung pada permukaan paru-paru. Ada lagi? Sudah cukup. Eh, izin bertanya lagi, Hmm, boleh tidak? boleh. Eh, apa sih yang dimaksud dengan pneumotoraks? Yang dimaksud, mohon untuk diulang pertanyaannya. Mohon diulang. Oh, ini. Sebutkan perbedaan lobus paru kanan dan kiri. Oke, jadi paru kanan itu memiliki tiga lobus, yakni superior, medius, dan inferior. Sedangkan paru kiri itu cuma memiliki dua lobus, yakni superior dan inferior saja. Pak sudah menjawab. Sudah. Baik, saya akhiri. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi mengenai sebentar tentang perikardium dan core atau kita bisa kenal dengan jantung. Baik, di sana saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Baik, perkenalkan saya Luna Melia Zahra Ramadhani dengan nomor NIM 5130025063. Di sini saya akan menjelaskan terkait perikardium dan core. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang perikardium. Jadi apa sih perikardium itu? Perikardium itu selubung fibrosa yang membungkus jantung dan akar pembuluh darah besar. Nah, struktur ini tuh berperan penting dalam melindungi jantung serta menjaga posisi di dalam rongga toraks mohon maaf, di dalam rongga toraks. Nah, secara anatomi, perikardium ini terletak di mediastinum tengah dan di antara kedua paru-paru. Lebih tepatnya itu di belakang sternum dan di depan kolum vertebralis. Lalu, untuk perikardium ini terbagi menjadi dua lapisan utama, yaitu perikardium fibrosa dan perikardium serosum. Untuk perikardium fibrosa itu merupakan lapisan terluar yang tebal dan tidak elastis. Nah, lapisan ini tuh berfungsi melindungi jantung dari pergegangan yang berlebihan serta menahan jantung agar tetap berada pada posisinya. Selain itu, perikardium fibrosa melekat pada diafragma dan sternum melalui ligamentum perikardiakum. Nah, lalu untuk yang kedua itu perikardium serosum. Nah, perikardium serosum ini dibagi menjadi dua lapisan. Sebentar. Ini dibagi menjadi dua lapisan, yaitu lamina parientalis dan lamina visceralis. Yang dimana lamina visceralis ini dikenal juga sebagai epikardium, yaitu lapisan yang langsung menempel pada permukaan jantung. Di antara kedua lapisan ini itu terdapat kavitas perikardialis, yang dimana terdapat yang berisi cairan serosa, dan cairan ini tuh berfungsi untuk mengurangi gesekan saat jantung berkontraksi dan relaksasi. Fungsi utama perikardium ini meliputi perlindungan mekanisme terhadap jantung, lalu pencegahan distensi berlebihan akibat peningkatan volume darah, serta memfasilitasi pergerakan jantung yang bebas dan efisien selama siklus jantung. Nah, dengan adanya perikardium ini, aktivitas pompa jantung dapat berlangsung secara optimal, dapat menimbulkan berbagai kondisi patologis seperti perikarditis, yaitu peradangan perikardium, lalu ada efusi perikardium, di mana adanya penumpukan cairan berlebih di kavitas perikardinalis, dan tamponade jantung yang yang dapat mengganggu pengisian jantung dan bersifat mengancam nyawa. Selanjutnya, core atau jantung. Nah, ini bisa dilihat
pada bentuk aslinya jantung itu seperti ini. Nah, lalu bagian-bagian luar jantung. Yang pertama ada fasies anterior, fasies posterior, fasies inferior, apex cordis, terus ada basis cordis, ada margo acutus, lalu ada margo obtusus. Nah, yang pertama yaitu fasies anterior. Nah, fasies anterior atau fasies sternalis, di mana permukaan jantung yang menghadap ke sternum. Nah, permukaan ini tuh didominasi oleh ventrikel kanan, sedangkan ventrikel kiri membentuk bagian apex cordis. Nah, di antara ventrikel kanan dan kiri terdapat sulcus interventricularis anterior yang pada gambar tampak jelas dan dilewati oleh ramus interventricularis anterior atau left anterior descending atau kita singkat dengan LAD dari arteri coronaria sinistra serta vena cordis magna. Nah, pada fasies anterior juga tampak auricula kanan dan kiri, serta pembuluh darah besar berupa aorta descendens dan truncus pulmonalis. Ya, bisa dilihat. Lalu ada fasies inferior atau fasies diafragmatika. Nah, pada gambar itu terlihat jelas fasies inferior dan fasies diafragma, yang dimana permukaan jantung yang berhubungan langsung dengan diafragma. Kalau tadi kan permukaan ini tuh dibentuk oleh ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, di antara kedua ventrikel tersebut terdapat sulcus interventricularis posterior yang dilewati oleh ramus interventricularis posterior dan vena cordis media. Lalu ada fasies posterior atau fasies vertebralis. Nah, bagian atas posterior menunjukkan fasies posterior atau fasies vertebralis. Nah, permukaan ini tuh terutama dibentuk oleh atrium kanan dan atrium kiri, khususnya atrium kiri ya. Terus untuk pada fasies posterior ini terdapat muara vena pulmonalis kanan dan kiri yang membawa darah teroksigenasi menuju atrium kiri. Lalu ada basis cordis, yaitu bagian atas dan posterior jantung yang merupakan tempat keluar masuknya pembuluh darah besar. Itu berada di basis cordis. Nah, pada basis cordis ini tampak aorta descendens yang keluar dari ventrikel kiri, lalu ada truncus pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan dan bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri. Lalu ada vena cava superior dan inferior yang bermuara ke atrium kanan. Lalu ada vena pulmonalis yang bermuara ke atrium kiri. Nah, lalu selanjutnya ada margo jantung, yaitu ada dua, margo acutus dan margo obtusus. Nah, untuk margo acutus atau marginal dextra itu merupakan tepi kanan jantung yang merupakan pertemuan antara fasies anterior dan fasies inferior. Nah, pada margo ini tuh dilewati oleh ramus marginalis dexter arteri
coronaria dextra, dan vena cordis parva. Lalu untuk Marco obtusus atau marginal sinistra yang berisi, mohon maaf, margio obtusus dan atau bisa disebut dengan marginal sinistra, yaitu tepi jantung yang lebih tumpul dan dibentuk oleh ventrikel kiri. Lalu pada margo ini tuh terdapat ramus marginal sinistra, cabang dari arteri koronaria sinistra, serta vena-vena jantung posterior ventrikal. Selanjutnya ada sulcus coronaris atau sulcus atrioventricular. Nah, eh, lalu sulcus coronaris yang yaitu sulcus ini merupakan lengkungan penting pada permukaan jantung yang berfungsi sebagai batas anatomi antara atrium dan ventrikal. Yang pertama, ini isinya dalam isi dari sulcus coronaris ini tuh yang pertama ada arteri coronaria dextra. Nah, arteri itu berjalan di antara auricula kanan dan ventrikel kanan. Nah, cabang-cabang utamanya meliputi ramus SA node atau yang mensuplai nodus SA, lalu ada ramus AF node yang mensuplai nodus AV, lalu ada ramus coroni arteriosi, lalu ada ramus marginalis dexter, lalu ada ramus descendens posterior, dan ada ramus transversus. Yang kedua, ada ramus transversus dari arteri coronaria dextra yang merupakan cabang yang berjalan di dalam sulcus dan membantu menyuplai bagian posterior jantung. Lalu yang tiga ada vena cordis parva. Nah, vena kecil jantung yang mengalirkan darah dari bagian kanan menuju sistem vena jantung. Yang keempat ada ramus sinistra, lebih tepatnya di bawah auricular sinistra. Nah, cabang ini tuh berjalan di bawah auricula kiri dan berperan dalam suplai darah ke dinding lateral dan posterior jantung kiri. Yang kelima ada sinus coronarius. Nah, sinus coronarius ini merupakan saluran vena besar yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Fungsinya itu sebagai muara utama dari vena-vena pada jantung. Nah, vena yang bermuat di sinus coronarius ini meliputi vena cordis magna, vena cordis parva, vena cordis media, vena cordis posterior, lalu ada vena obliqua cordis. Nah, vena yang terkecuali ini ada vena cordis anterior dan vena cordis minimi. Kita membahas dinding jantung. Nah, dinding jantung itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada epikardium, yang dimana lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Merupakan lamina visceral
perikardium serosum. Terus ada miokardium yang berisi otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventrikel gunanya untuk kontraksi jantung. Lalu ada endokardium yang dimana yang merupakan lapisan tipis endotel yang merupakan lapisan terdalam. Selanjutnya ada ruang jantung. Nah, ruang jantung ini ada 4 ya, ada atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Nah, secara fungsi, sisi kanan jantung itu membawa darah karbon dioksida, sedangkan sisi kiri jantung membawa darah kaya oksigen. Nah, ini bisa dilihat ya, yang kaya oksigen berwarna biru. Sedangkan mohon maaf, yang kaya karbon dioksida itu yang berwarna biru, sedangkan yang kaya oksigen itu yang berwarna merah. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang atrium dextra. Nah, atrium dextra itu menerima darah vena dari seluruh tubuh melalui vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronarius. Nah, bagian atrium dextra ini terdiri atas yang pertama ada sinus venarum yang merupakan bagian halus dari atrium yang menjadi tempat masuknya vena-vena besar, fossa ovalis dan limbus, terus sisanya ada hubungannya antara atrium dan pada masa saraf ada aliran darah yang diteruskan ke ostium atrioventricular dextrum yang menuju ventrikel kanan. Yang kedua ada auricula. Nah, yang kedua ada auricula. Bagian kasar dari atrium ini tuh berisi musculi pectinati dan crista terminalis yang memisahkan sinus venarum dan auricula. Yang kedua, selanjutnya ada ventricle dextra. Ventricle dextra ini tuh berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru melalui truncus pulmonalis. Nah, strukturnya itu terdiri dari yang pertama ada ventricle proper, mohon maaf. Nah, bagian utamanya itu kasar yang berisi dan isinya itu ada trabeculae carinae. Lalu ada moderator band sebagai jalur konduksi, terus ada musculi papillaris dan chordae tendinae yang menahan katup trikuspid. Lalu yang kedua ada infundibulum atau conus arteriosus. Nah, bagian atas ventrikelnya itu halus dan dibatasi oleh crista supraventricularis dan bermuara ke truncus pulmonalis. Lalu ada yang ketiga ada ventricle sinistra. Nah, ventricle sinistra ini merupakan ruangan dengan dinding otot yang paling tebal karena karena fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Terus di atas ventricle di mana itu bagiannya kasar yang berisi yang di trabeculae carinae, lalu ada musculi papillaris, ada chordae tendinae, terus ada miokard 3 sampai 5 kali lebih tebal dibandingkan ventrikel kanan. Lalu ada vestibulum aorta di mana bagian darah menuju aorta ascendens melalui katup aorta. Mohon izin bertanya.
Mohon maaf. Baik, bisa saya lanjutkan? Nah, tadi sampai mana kita? Hmm, sebentar ya. Nah, tadi kita sudah membahas ini, apa, ruang jantung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang katup jantung. Nah, untuk katup jantung ini merupakan struktur penting yang berfungsi mengatur aliran darah agar mengalir satu arah dan mencegah aliran balik di dalam jantung. Nah, pada manusia terdapat 4 katup utama. Yang pertama ada katup mitral atau bikuspid di sebelah kiri yang terletak di antara atrium sinistra dan ventricle sinistra. Nah, terdiri dari dua daun katup sehingga disebut bikuspid. Bikuspid, mohon maaf. Lalu fungsinya itu untuk mengatur aliran darah dari atrium kiri ke ventricle kiri. Lalu ini bisa dilihat ada katup trikunan terletak di antara atrium dextra dan ventricle. Nah, ini. Nah, terdiri dari 3 daun katup yang berfungsi mengatur aliran darah dari atrium kanan ke ventricle kanan. Yang ketiga ada katup semilunaris aorta yang terletak di antara ventricle sinistra dan aorta yang berfungsi untuk mengatur aliran darah keluar menuju ke seluruh tubuh. Yang keempat ada katup semilunaris pulmonalis yang terletak di antara ventricle dextra dan truncus pulmonalis yang berfungsi untuk mengaliri darah menuju paru-paru. Nah, arah kerja katupnya nih ya, saat membuka, mohon maaf, apa itu? Nah, katup ini tuh bekerja searah. Jadi saat membuka, saat darah mengalir maju, lalu akan menutup saat darah cenderung mengalir balik. Nah, gangguan pada katup jantung itu ada 2, stenois, yang dimana kondisi ketika katup tidak dapat membuka sempurna, sehingga aliran darah menjadi terhambat. Lalu ada insufisiensi, di mana kondisi ketika katup tidak dapat menutup sempurna sehingga terjadi kebocoran atau arah balik darah. Nah, ini selanjutnya tentang valvula semilunaris aortik. Eh, valvula semi-aorticus ini merupakan katup aorta terletak yang terletak di antara ventricle sinistra dan aorta ascendens. Nah, katup ini tuh berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventricle kiri ke aorta serta mencegah arah aliran balik dari darah ke ventricle kiri saat fase diastol. Nah, bagian-bagian valvula semilunaris aorticus yang valvula semi ini tuh terdiri dari tiga kuspit atau daun katup, yaitu cuspis posterior, cuspis dextra, cuspis sinistra. Nah, ketiga cuspis ini bekerja sama secara sinkron untuk membuka saat saat sistol dan menutup rapat saat diastol. Nah, struktur penting katup aorta. Yang pertama ada lunala, merupakan bagian tipis di tepi bebas daun katup yang berfungsi menutup
membantu menutup katup secara rapat, lalu ada nodulus, merupakan penebalan kecil di tengah tepi, bebas kuspis yang berperan dalam memastikan penutupan katup aorta secara sempurna saat diastol. Lalu ada yang ketiga ada sinus aorticus di belakang yang terletak di belakang serta kuspis terdapat pelebaran dinding aorta yang disebut sinus aorticus. Dari dua sinus aortik kanan dan kiri munculnya ostium arteri coronaria, yaitu ostium arteri coronaria dextra dan ostium arteri coronaria sinistra. Nah, sinus ini tuh berfungsi membantu mencegah daun katup menutup lubang masuk arteri koroner dan membantu aliran darah menuju koroner. Nah, selanjutnya ada kerangka. Mohon maaf. Sebentar. Allah Akbar. Selanjutnya kita ke kerangka jantung. Nah, kerangka jantung ini ada 3, yaitu annulus fibrosum, lalu ada trigonum fibrosum dextra dan sinistra, lalu ada septum interventricular pars membraneca yang berfungsi sebagai tempat pelekatan dan menstabilkan katup, tempat pelekatannya miokardium, terus sebagai isolasi listrik jantung. Nah, selanjutnya itu kita ke suara jantung. Nah, pada suara jantung ini ada 2. Ada suara jantung 1 dan ada suara 2. Nah, suara 1 ini tuh penutupannya katup HV saat sistol. Nah, sebentar. Ya, nah, eh, kat, yang pertama itu ada katup mitral yang terletak di ICS 5 mid clavicula kiri. Lalu katup yang kedua itu katup tricuspid spidal yang berada di ICS 5 parasternal kiri. Untuk suara 2 itu merupakan penutupan katup semilunar saat diastol. Nah, ada dua ada 2 katup. Yang pertama katup aorta di ICS 2 parasternal kanan dan katup pulmonal di ICS 2 parasternal kiri. Nah, ini yang mitral. Nah, ini yang mitral. Terus ini yang trikuspid, ini yang aorta, ini yang pulmonal. Nah, ini biasanya itu eh, bisa kita cek menggunakan stetoskop ya. Lalu ke persyarafan jantung. Nah, persyarafan jantung. Persyarafan jantung itu secara umum itu dibagi menjadi 2. Ada 2 sistem utama, yaitu syaraf ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kedua sistem ini tuh bekerja sama untuk mengatur frekuensi, kekuatan, dan irama denyut jantung. Nah, untuk saraf yang pertama, saraf ekstrinsik merupakan saraf yang berasal dari luar jantung dan berfungsi memodulasi kerja jantung sesuai kebutuhan tubuh. Saat instruksi terjadi dari sistem simpatis dan parasimpatik. Nah, saraf simpatis ini berasal dari trunkus sympathicus pars cervical dari pars thoracalis, khususnya dari galion thoracalis T1 sampai T5. Aktivasi saraf simpatis akan meningkat
frekuensinya meningkatkan frekuensi denyut, nah, denyut jantung, mohon maaf, dan meningkatkan kekuatan kontraksi serta mempercepat hambatan impulsif. Nah, sebaliknya saraf parasimpatis berasal dari nervus vagus atau nervus cranialis ke-10. Nah, saraf ini tuh berperan menurunkan frekuensi denyut nadi dan memperlambat hambatan impuls, terutama pada nodus SA dan nodus AV. Yang kedua ada saraf intrinsik atau sistem konduksi jantung, adalah sistem penghantar impulsif yang berada di dalam jantung itu sendiri dan bersifat otomatis. Nah, impulsif listrik dimulai dari sinoatrial node atau SA node, nah, yang terletak di atrium kanan dan berfungsi sebagai pace marker primer dengan frekuensi sehingga 60 hingga 100 kali per menit. Nah, dari SA node, impuls disalurkan menjadi saluran internodal, yaitu jalur anterior, medial, dan posterior yang menuju nodus AV. Nah, eh, impuls mencapai atrioventricular node atau AV yang berperan sebagai pace marker sekunder dengan frekuensi 40 hingga 60 kali per menit. AV node berfungsi memperlambat hantaran impulsif agar atrium dapat berkontraksi lebih dalam sebuah ventricle. Nah, dari AV node impulsif diteruskan ke bundle of His, kemudian bercabang menjadi right bundle branch atau RBB dan left bundle branch atau LBB di septum interventrikular. Cabang-cabang ini akan mengantarkan impulsif ke seluruh ventrikel melalui serabut Purkinje sehingga terjadi kontraksi ventrikel yang kuat dan terkoordinasi. Nah, ini inervasi jantung. Inervasi jantung, oh ini sudah saya jelaskan ya, mohon maaf. Nah, selanjutnya ada vaskularisasi jantung. Sebentar ya. Vaskularisasi jantung. Nih, yang terakhir nih, jangan ngantuk ya guys. Terakhir. Nah, vaskularisasi jantung adalah sistem pembuluh darah yang berfungsi menyuplai darah dan mengalirkan darah dari jaringan jantung. Nah, sistem ini tuh terdiri dari aliran arteri dan aliran vena yang bekerja sama untuk mempertahankan fungsi jantung. Nah, aliran arteri jantung dibagi menjadi dua fungsi, yaitu aliran nutritif yang berfungsi membagi oksigen dan nutrisi langsung ke otot jantung melalui arteri koronaria dextra dan sinistra. Nah, untuk cabang arteri koronaria dextra ada ramus SA node, ramus AV node, conus arteriosus, ramus marginalis dexter, ramus transversalis, ramus interventricularis posterior. Untuk cabang arteri koronaria sinistra ada ramus SA node, ramus AV node, ramus circumflexa, ramus interventricularis anterior. Nah, cabang-cabang ini tuh sebentar, mohon maaf, keluar ya dari terlihat. Terlihat. Nah, cabang-cabang ini tuh menyuplai hampir seluruh jaringan miokardium dan sistem konduksi jantung. Yang kedua ada aliran fungsional. Nah, aliran ini berperan dalam sirkulasi utama darah melalui aorta dan truncus pulmonalis, serta akan kembali
ke jantung melalui vena pulmonalis dan vena cava. Nah, aliran vena jantung ini tuh dikumpulkan oleh beberapa vena yang bermuara ke dalam sinus coronarius, yaitu vena cordis magna, vena cordis media, karena vena cordis parva, vena cordis posterior, vena cordis obliqua, Marshalli. Nah, sinus corona kemudian mengalirkan darah ke atrium dextra. Jadi kesimpulannya itu vaskularisasi jantung menjamin suplai oksigen dan nutrisi yang cukup ke jantung, serta membuang sisa metabolisme sehingga jantung itu dapat bekerja secara op- seca- mohon maaf, mohon maaf sebentar. Mohon maaf, sangat-sangat saya mohon maaf sekali. Jadi kesimpulannya itu vaskularisasi jantung menjamin suplai oksigen dari nutrisi yang cukup ke jantung serta pembuangan sisa metabolisme sehingga jantung dapat bekerja secara optimal sepanjang waktu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. eh, Penjelasan terkait perikardium dan cor. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Izin bertanya. Ya, silahkan. Uraikan perbedaan struktural dan fungsional perikardium fibrosum, perikardium serosum parietal, dan perikardium serosum visceral, serta peran masing-masing dalam menjaga fungsi jantung selama siklus jantung. Eh, Baik, izin untuk menjawab. Eh, Perikardium itu terdiri atas perikardium fibrosum dan perikardium serosum yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, perikardium fibrosum itu bersifat kuat dan tidak elastis, berfungsi sebagai pelindung mekanik jantung. Nah, sedangkan perikardium serosum terbagi menjadi lapisan parietal yang melapisi bagian dalam perikardium fibrosum dan lapisan visceral yang melekat langsung pada permukaan jantung dan dikenal sebagai epikardium. Nah, di antara lapisan parietal dan visceral terdapat kavitas perikardialis yang berisi cairan serosa. Nah, cairan itu berfungsi mengurangi gesekan selama kontraksi dan relaksasi jantung. Nah, ketiga lapisan ini tuh tersebut itu bekerja sinergi untuk menjaga stabilitas posisi jantung yang memungkinkan pergerakan bebas selama siklus jantung serta melindungi dari cedera eksternal. Baik, apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Mohon izin bertanya, jelaskan hubungan antara perikardial sinus dengan tindakan bedah jantung dan signifikasi klinisnya. Baik, mohon izin untuk menjawab. Jadi, sinus transversus perikardium itu terletak di antara arteri dan vena besar jantung kan, dan penting dalam prosedur bedah jantung terbuka. Nah, terutama untuk pemasangan klem pada aorta dan truncus pulmonalis. Nah, sinus obliquus itu terletak di posterior atrium kiri dan berperan sebagai ruang ekspansi atrium kiri saat pengisian. Lalu pemahaman sinus perikardium penting untuk menghindari cedera struktur vital
vital saat tindakan bedah. Baik, apa itu? Em, apakah Iya. menjawab? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih.